Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung dalam keluarga besar Global Mercy Puri Kembangan, keluarga besar Atomi ya. Saya David dan saya bergabung dengan istri Meme, segera akan bergabung juga. Kami bersyukur bisa bergabung dalam bisnis yang luar biasa ini, karena di bisnis ini unik ya, kita berbagi kyle income nih. Jadi kita adalah pebisnis-pebisnis yang membagi berkat bagi orang banyak ya. Dan menarik sekali karena di sini kita punya keluarga besar bisnis yang sama. Coba kalau kita usaha tempat yang konvensional, toko emas misalnya, paguyuban atau Zoom, mungkin malah nggak bisa sharing ya. Jadi ini menarik sekali kita bisa bergabung di keluarga besar ini ya. Sore ini kita akan mendengarkan kesaksian atau testimoni sharing dari beberapa pebisnis Atomi. Ada 4 yang sudah siap untuk berbagi. Tapi setelah itu pun nanti ada sesi kedua, yaitu teman-teman yang ingin berbagi pengalaman produk ataupun bisnis, silahkan ya, atau mau bertanya, silakan nanti di sesi paruh kedua ya. Kita paruh pertama akan mendengarkan 4 testimoni dan masing-masing bisa menggunakan waktu 10 menit untuk menyampaikan testimoninya. Yang pertama kita akan mendengarkan dari seorang mediator tanah dan rumah dari Cirebon. Kita sambut Bapak Limax. Silakan. Panggung seutuhnya untuk Pak Limax. Silakan Pak. Suaranya Pak Limax. Oke, tes dicoba dulu ya. Ya, mulai terdengar. Oke, selamat sore. Pertama kali saya ikut bergabung untuk memberikan sharing, jadi grogi. Saya sebetulnya sore hari ini mau sharing aja perjalanan di bisnis Atomi. Ya, awal mula saya kenal dengan Atomi, kata Atomi itu sudah agak lama, sekitar bulan Februari 2018. Dari seorang teman saya di Surabaya, dia kontak ke saya tiba-tiba, saya nggak punya teman, kata dia, untuk dihubungin menjalankan sebuah bisnis yang konon katanya bagus, menurut temannya lagi. Jadi saya dikonfront waktu itu. Terus kemudian teman saya bilang, saya referensi kamu aja ya untuk menjalankan bisnis Atomi. Temannya yang di seberang lagi, dia mengatakan bisnis Atomi bagus, ini belum, kita curi start, belum mulai di Indonesia secara resmi. Dan menjelaskan Atomi sekilas. Ya saya bilang, oke lah, mungkin dicatat aja dulu. Ya saya langsung daftarin, saya bilang catat aja dulu. Setelah itu nggak ada follow up. Sampai sayanya sendiri sudah lupa, mungkin ada sekitar 6 bulan saya nggak diingat. Kemudian tiba-tiba kakak ipar saya yang ada di Semarang kontak ke saya. Dia bilang, Lim, kamu bisa datang ke seminar di hotel enggak? Kasih komen ya, bisnisnya bagus atau enggak. Saya bilang, ya oke, saya datang. Kemudian saya datang, ternyata yang mengundang kakak ipar saya juga kenal.
sama satu profesi di bisnis asuransi, satu kantor dengan saya. Nah, kemudian ya saya ikut presentasinya, dan di situ banyak ramai sekali yang Sorry, presentasi. Limex, sorry. Suaranya bisa dikencengin lagi, Limex, supaya bisa terdengar lebih jelas. Ya, Ya, sudah sip. kedengaran. Ya, lebih jelas. Ya, Oke. oke. Saya coba kencengin. Jadi, tadi sampai mana? Teman presentasi saya datang, di presentasi itu awal sebetulnya saya sudah tahu ini atomi. Tapi karena selama 6 bulan yang saya bilang dari Surabaya itu nggak ada follow up, jadi saya penasaran juga gitu loh. Saya ikut dari awal sampai akhir presentasi. Yang mempresentasikan tadi saya baru lihat ternyata sudah sampai Silent Master ya. Ya Bu Lilik, Silent Master ya. Itu mempresentasikan, saya nggak ngerti juga persisnya apa, karena waktu presentasi dia beda dengan yang tadi saya lihat, ngomongnya cepet sekali. Pokoknya selesai, mungkin targetnya seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita, saya akhirnya didekatin oleh teman yang tadi terima saya di hotel. Nah, saya dibilangin, kamu bisa nggak ngumpulin 20 orang, ngumpulin data 20 orang untuk diperkenalkan bisnis ini. Saya langsung jawab, bisa. 20 orang gampang. Ya udah, kamu tulis. Besok kamu serahin saya, temuin saya di hotel ini lagi. Ya, saya ikutin. Setelah itu saya tulis semua, saya tunjukkan. Jawabannya mengecewakan sekali. Saya dibilangin, tulisanmu nggak jelas, nggak bisa dibaca. Diketik aja dulu, besok bawa ke sini lagi. Ya sudah, karena saya sudah terlanjur pengen tahu lebih detail, jadi ya saya ikutin. Kemudian udah saya ketik, saya temuin lagi, ternyata di sana sudah kumpul dengan ibu-ibu yang nggak tahu lah, saya merasa diabaikan, nggak dianggap. Kemudian dia cuma bilang, ya bagus, udah diketik, besok siang ya ke center saya. Centernya di mana, saya tanya. Oh, di situ, dikasih tunjuk. Ya, besok siang jam 2 ya. Kemudian saya datang ke senternya jam 2. Ya, bukannya disambut apa, dia langsung bilang, udah itu belajar sama anak saya, input data yang kamu bawa. Ya, kemudian saya tetap ikutin aja, saya belajar input mulai dari saya sampai akhirnya ada 5-6 yang dari itu saya gabungin, saya tulis lagi, saya ketik lagi, saya input lagi, belajar input. Akhirnya datang lagi mamanya yang ngajak saya. Sudah bisa, sudah 5-6 orang udah masuk. Sudah, kamu terusin aja di rumah. Nanti besok datang lagi ke sini, saya ajarin sistemnya, caranya. Ya, saya bilang nggak bisa kalau besok saya ada tugas di gereja. Kemudian dia bilang, kapan bisanya? Lusa, minggu jam 4, jam 5. Ya udah, lusanya ketemu, ya jelasin sistemnya dia, caranya dia mengerjakan bisnis ini yang mirip-mirip Wiro Sableng itu. Jadi saya juga sampai detik ini nggak paham 100% caranya dia.
saya nggak paham. Cuman ya sudah saya terima aja. Yang sampai pulang, saya di pintu itu, saya masih ingat betul, di pintu dia bilang, kamu aktif di gereja? Iya, saya bilang. Kalau di bisnis ini harus fokus, nggak bisa sambil pelayanan. Wah, begitu saya dengar itu langsung, aduh, nggak cocok dengan konsep saya gitu. Saya udah terlanjur pelayanan di gereja, saya langsung di skakmat itu, ditambah lagi kalau kamu tetap mau aktif, ya udah minta duit sama pastormu. Wah, sejak itu saya bilang iya, saya bilang iya aja. Sejak itu pulang, saya bukan cuma melupakan atomi, bahkan saya juga berpikiran saya nggak perlu atomi gitu loh. Ngapain juga, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Gitu. Jadi saya lupa, udah benar-benar lupa. Beberapa teman waktu itu mengajak saya. Ada yang bilang langsung dari Korea, ada yang bilang dari Singapura, ada bilang dari mana. Saya dengan agak marah, ya nggak bilang sudah join, saya rada akan bilang marah. Wah, kelihatannya prinsipnya beda, pemahamannya beda. Ya nggak usah, atomi. Nggak pakai atomi juga saya nggak bisa hidup. Saya ngomong itu. Terus kemudian sampai akhirnya ketemu dengan Ibu Lili. Ya, Ibu Lili, saya ketemu awal juga nggak terlalu nanggap, biarin aja lah. Atomi juga saya udah tahu, saya juga sudah sakit hati, jadi nggak saya anggap, nggak saya tanggapin. Tapi Ibu Lili tetap gigih, terus menerus mendekati dengan berbagai cara. Saya datang ke rumahnya, tiba-tiba bilang, bentar, tunggu bentar. Ini ada vitamin C baru datang. Kamu cobain, nah. Satu saset dicobain. Saya coba, udah masuk, ngerasain enaknya produk, khasiatnya dan lain sebagainya. Nah, dibiarin lagi sama Bu Lili. Dengan lama beberapa kali begitu, akhirnya Bu Lili juga cerita, saya sebetulnya udah join juga, sudah didaftar, bukan join, sudah didaftar oleh si A yang tadi teman yang undang saya itu. Saya sudah didaftarkan, cuma saya ditelepon sama Bu Ria, sama Pak Buas, sudah ikutan belum atomi. Nah, kemudian Bu Lili bilang, saya lebih nyaman dengan Bu Ria, Pak Buas, sama-sama pelayanan. Ya, waktu itu saya mikirnya mulai berubah. Saya pikir tadinya atomi yang pahamnya mungkin karena dari Korea, saya pikir nggak beda dengan gereja. Bu Lili bilang bahwa ditelepon dengan Bu Ria dan Pak Buas yang sama-sama pelayanan, otak pikiran saya mulai berubah. Oh, berarti salah saya. Salah menilai atomi selama ini. Hanya orang-orangnya saja yang nggak pas, nggak benar, mungkin dalam menjalankannya. Jadi akhirnya saya mulai terpengaruh sedikit demi sedikit. Terus lama-lama Bu Lili bilang, sudah nunggu kamu selesai sampai warna merah, gabung saja dengan nama anak atau istri salah satu. Ya udah, saya mulai ikutin, gabung dengan nama anak. Kemudian sambil nunggu, nah celakanya ternyata setelah itu saya tiap kali di WA ikut Zoom ini, Zoom itu, waduh, sudah jadi pekerjaan tambahan ini Zoom ini. Kemudian suatu ketika
Tuhan menunjukkan mungkin yang lain. Saya mendengar pengalaman daripada Pak Hendrik. Nah, waktu itu saya dengar pengalamannya dari Pak Hendrik. Ya, notabene kurang lebihnya sama awalnya. Saya pikir kalau Pak Hendrik bisa, ya saya juga harus mencoba. Ya, makanya sama, masa saya juga gagal juga gitu loh. Jadi saya mulai daftar pakai nama saya mulai bergerak, saya mulai coba-coba produk yang lain, dan mulai menawarkan ya yang produk yang sukses bagi saya adalah pasta gigi, karena saya pernah nyoba sendiri di lubang, saya kasih udah maksimal. odolnya. Sakit sekali, saking nggak tahannya, jadi saya kumur-kumur. Tapi saya mikir bahwa itu mungkin hanya pengobatan awal. Kalau diulang mungkin sudah nggak sesakit yang tadi, yang awal. Kemudian saya coba lagi, benar, nggak terlalu sakit. Dan yang bikin saya heran, kagum, malam harinya saya sama sekali nggak batuk. Padahal waktu itu tiap kali malam saya mesti batuk-batuk. Saya sampai sharing tanya ke Bu Lilit, ini kenapa saya pakai pasta gigi itu tiba-tiba malam nggak batuk. Kata Bu Lilit, ada propolisnya. Waduh, berarti bagus nih produk, bisa dipasarin ke teman-teman. Kemudian saya pasarin, ada beberapa yang ngambil, bahkan sampai sekarang kalau habis pun saya kontak produk-produk itu pasta gigi. Belum mau member tapi sudah tetap pakai produk Atomy. Ya, makin hari makin mencintai produk. Terakhir saya mencoba, karena sudah lebih rajin ikut Zoom dan rame apa itu Aidam, saya mencoba juga produk Aidam. Walaupun saya cowok ya, tapi saya cobakan ke istri sama anak. Ya, ternyata ke istri ya mulai menunjukkan hasil, walaupun baru 3-4 hari. Next mungkin kalau untuk produknya saya tunjukkan foto-foto perubahannya dari awal sampai kesembuhannya baik. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, tapi saya mungkin cuma pesan aja, kita sama-sama Atomian yang seperti Bu Ria, Pak Buas sampaikan juga, kita harus gigih. Satu, harus gigih. Dua, harus dengan berbagai cara, nggak perlu monoton harus menjelaskan dari company profile, marketing, terus ini bonusnya seperti apa, mungkin nggak perlu. Kadang-kadang orang cuma perlu dicobain produknya kalau sudah ngerti, atau cari istilahnya hot buttonnya, apa sih yang menjadi kebutuhannya gitu. Kita harus kreatif lah, ngajaknya nggak perlu monoton, tapi kita harus kreatif, apa yang dibutuhkannya, hot buttonnya apa saat itu. Oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Limax. Ya, terima kasih untuk testimoninya. Kita tentunya belajar juga dari pengalaman Pak Limax ya. Salah satunya adalah kita perlu membina ya tim kita semua satu persatu. Kita pastikan mereka semua meningkat pemahamannya dengan benar,
seperti apa produk-produknya, juga bisnisnya, potensinya, sesuai dengan kebutuhan atau minat dari setiap karakter pribadi member kita ya. Memang karakter leader juga menentukan, mewarnai citra bisnisnya itu sendiri. Kita bersyukur kita punya keluarga besar di grup yang caring dan all out dalam membina semua tim grupnya ya. Terima kasih Pak Limax. Sekarang kita akan selanjutnya mendengarkan testimoni dari seorang terapis otak bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sulit untuk berkonsentrasi. Beliau adalah suami dari Ibu Gema, yaitu Bapak. Silakan Pak Roy menyampaikan testimoninya.
itu kan lebih baik ya, lebih baik yang diserap oleh tubuh. Jadi untuk fisik itu kondisi fisik saya lebih kuat. Dan sampai ini juga saya sampai jam sekian, jam 3, jam 4 Anda tidur siang tetap kuat gitu loh. Itu mungkin salah satu, saya rasa salah satu dari manfaat Hemokin. Dan yang kedua itu bekas operasi. Bekas operasi saya itu dari mulai dada sampai ke perut ya. Itu jadi pusar itu, tali pusar itu kan kepotong. Dan dokter itu munculkan tali pusar itu di perut seperti kayak tunas kecil gitu loh. Nah, itu selama dari tahun 2014 ya sampai 2020. Nah, itu memang si tali pusar itu kira-kira muncul dari permukaan itu 3 mili dari permukaan kulit. Dan tengahnya itu ada hitam gitu, mungkin lubang ya. Nah, setelah saya mengkonsumsi Hemokin 3 bulan, itu mulai dari lubang tali pusar itu keluar cairan gitu. Cairannya agak bau. Dan juga saya waktu itu khawatir karena ujungnya tali pusar itu jadi merah seperti kayak luka gitu. Luka bukan luka tapi warnanya berubah merah. Tadi kan warna kulit putih. Nah, ini ujungnya menjadi warna merah. Nah, saya sempat khawatir barangkali ada apa-apa. Ya ini kan, wah ini Hemokin bisa menumbuhkan sel segala macam. Takut deh, saya takut gitu loh. Jadi saya sempat berhenti 2-3 hari sambil melihat ini apa namanya, gimana reaksinya. Dan ternyata kalau saya berhenti minum Hemokin itu si tali pusar itu warnanya putih lagi, kembali putih. Jadi bukan, tadi kan merah ya, ujungnya merah, ini putih lagi gitu, menjadi putih. Dan jadi saya terusin minum itu. Nah, lambat laun si cairan hilang. Cairan itu hilang, cairan bau itu hilang. Tapi ini, dan juga yang anehnya itu si tali pusar itu tumbuh gitu loh. Tumbuh kira-kira setengah senti, jadi lebih panjang, lebih naik, lebih panjang. Akhirnya dia si tali pusar ini nempel dengan dinding dari kulit, karena itu bekas operasi beberapa kali kan, jadi kayak seperti parit gitu loh. Karena bekas itu kan operasi di daging itu ke bawah kayak parit karena beberapa kali operasi di tempat yang sama. Nah, jadi si tali pusar itu nempel di dinding salah satu kulit itu, dan akhirnya melebur, menyatu di situ. Jadi rapat, nyatu tuh, hilang. Jadi apa ya, bukan hilang, jadi seperti kalau besi yang di solder gitu sama sebesi lain, jadi lebur saya satu. Nah, itu pengalaman Hemokin yang saya konsumsi, dan sampai saat ini saya masih mengkonsumsi Hemokin itu. Saya tadinya mengkonsumsi itu, saya coba juga tadi malam, sore hari sebelum tidur atau sebelum makan malam saya konsumsi, lantas tidur. Nah, saya balik, saya konsumsi di pagi hari. Karena kadang-kadang kalau konsumsi malam, sore hari itu, jadi malamnya nggak bisa tidur gitu, sampai jam 1, jam 2 nggak bisa tidur. Jadi saya cari, cobain kalau konsumsi Hemokin ini pagi hari. Dan pagi hari justru jadi mungkin nutrisi itu digunakan untuk energi di siang hari, kegiatan siang hari. Jadi bisa lebih kuat untuk siang hari. Dan jadi saya sekarang dari kira-kira sudah 1 bulan ini saya konsumsi Hemokin itu di pagi hari. Itu tentang Hemokin. Dan juga tentang
koyo juga saya pernah mengalami mencoba beberapa kali kalau badan kurang enak, atau pernah juga saya waktu itu naik tangga ke Seleo. Nah, ke Seleo waktu itu saya di lutut ini sakit sekali, dan waktu itu saya ngubungin orang yang tukang urut yang biasa, tapi karena terjadi miskomunikasi dan jadi kurang agak kesel ke istrinya, karena istrinya itu pasang tarifnya seenak-enak sendiri gitu loh. Jadi saya ada kesel dan saya putuskan udah nggak usah ke tukang urut, saya pakai koyo dan saya ekstra minum hemokimia waktu itu, dan ternyata bisa diatasi sakit itu, bisa lambat laun bisa hilang dan tidak perlu tukang urut lagi, dan juga tentunya lebih murah lah. Kalau ke tukang urut bisa 200.000. Nah itu koyo kan satu lembar cuma berapa, satu lembar koyo jatuhnya 10.000-an ya, nggak sampai 10.000. Itu pengalaman koyo. Dan saya rasa terutama saya berpendapat begini, kalau saya mengkonsumsi produk-produk yang saya konsumsi, saya harus yakinin dulu gitu. Saya harus punya keyakinan bahwa apa yang saya konsumsi ini akan bermanfaat untuk tubuh saya, untuk kesehatan saya. Jadi dari situ mungkin dengan keyakinan itu, manfaat dari produk itu akan nyata gitu. Kalau waktu mengkonsumsi kita tidak yakin, itu mungkin efek untuk tubuh kita itu kurang maksimal. Karena saya percaya bahwa dengan pikiran yang positif, kita akan menghasilkan suatu energi yang positif juga. Nah, sekarang ada pertanyaan, kadang-kadang bertanya, bagaimana kalau sekarang hemofim itu saya stop dan tidak minum hemofim, dan beberapa waktu tentunya kondisi saya akan melemah lagi, capek, kadang-kadang lesu lagi. Nah, jadi timbul pertanyaan, apakah ini jadi suatu suatu kecanduan akan produk ini? Tanpa produk ini lemas. Jadi kalau minum produk ini jadi sehat lagi gitu, kuat. Nah, jadi suatu hal yang kecanduan gitu, seperti kita kadang-kadang minum kopi kan, kalau udah minum kopi jadi ngantuk. Nah, kadang-kadang muncul dalam pikiran saya demikian gitu. Tapi setelah saya renungkan, mungkin ini bukan satu hal yang kecanduan, atau merupakan suatu kebutuhan dari tubuh kita sendiri. Apakah kita makanan harian yang kita makan, asupan harian itu sudah memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Kalau memang sudah semua kebutuhan sel-sel tubuh kita akan makanan yang kita asupan harian, tentu kita tidak membutuhkan ekstra suplemen. Tapi kan pada kenyataannya asupan yang makan kita sehari-hari kan tidak akan bisa mencukupi semua kebutuhan dari tubuh kita. Jadi saya pemikiran demikian itu saya ini bukannya suatu nanti saya kecanduan atau ketagihan akan hemofim, tapi ya ini memang kebutuhan untuk tubuh saya, hemofim setiap hari. Karena apalagi saya telah mengalami suatu sakit penyakit yang di tahun 2014 itu dengan kondisi yang di bawah rata-rata, saya di bawah rata-rata. Jadi asupan yang saya butuhkan itu mesti juga di atas rata-rata agar tubuh kita itu tetap bertahan atau tetap mempunyai suatu energi. Itu merupakan satu pemikiran saya. Dan
Dan setiap kali saya mengkonsumsi makanan atau suplemen-suplemen ini, saya selalu meyakini dan juga saya selalu dibawa di dalam doa gitu loh, seperti saya doa makan sebelum makan gitu loh, bahwa mohon rahmat Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan dan berkat-berkat lain boleh menimpa kepada saya melalui makanan-makanan yang saya konsumsi, sehingga terutama untuk kesehatan saya. Dan itu saya rasa itu salah satu hal yang positif, dengan energi positif akan muncul melalui suplemen-suplemen yang saya konsumsi. Kiranya sekian sharing saya, mungkin lebih dari 10 menit ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Melalui sharing ini, semoga semua kita semakin yakin akan produk-produk Atomy, terutama Hemokin. Dan saya juga meyakini bahwa bukan Hemokin saja, tapi produk-produk Atomy yang lain juga berkualitas A. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Isumawi sudah memberkati kami semua dengan testimoni yang unik ya tentunya ya. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita belajar banyak ya. Bersyukur kondisi kesehatannya membaik ya, berkat Tuhan sudah pakai produk-produk Atomy ya. Salah satunya adalah Hemohim. Memang produk-produk nutrisi kita ini tidak obat ya, bukan obat. Produk kita itu adalah mendukung kesehatan kita. Ibaratnya kalau panggung pemainnya itu adalah obat, produk-produk kita tuh mendukung dari belakang layar mungkin ya, gitu ya, seperti I.O. lah. Nggak ada I.O., wah, acara bisa berantakan. Tidak terlihat, tapi mendukung. Mungkin seperti itu kurang lebih ya, produk-produk kita yang nutrisi kita. Oke, mungkin Pak Tommy sudah ada mungkin? Pak Tommy dari Solo? Sudah ya? Oke, sudah, ya. Oke, silakan Pak Tommy selanjutnya memberikan testimoni bagi kita semua. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya pakai masker karena saya posisi ada di luar rumah. Oke, silakan ya, Pak. Ini untuk yang saya mengenal Atomy itu tahun 2018 ya. Waktu itu sama leader saya Bu Wiwit ya. Waktu itu ayo Pak Tommy ikut ini. Pertama saya mikir Atomy itu apa ya? Bilang gitu. Atomy itu produk Korea yang gini shopping mall nanti belum buka tahun ini, tapi akan buka tahun depan gitu. Nah, dari situ saya akhirnya produknya seperti apa? Dari produknya itu produk kebutuhan harian kita, itu termasuk sabun, sampo, odol, gitu ya, pasta gigi, sikat, sama alat masak juga ada, semuanya ada. Saya mikir-mikir, dulu saya pernah juga di multi level. Saya mikir juga karena produknya yang saya anggap bisa mendukung untuk saya dan keluarga saya ataupun orang lain yang kalau memerlukan, gitu ya. Nah, dari situ saya oke Bu, saya ikut. Nah, waktu pertama kali saya ketemuan adakan kelas itu di rumahnya Bu Wit, mungkin Pak Boas sama Cik Ria waktu itu hadir sama Pak Timo. Nah, itu di situ saya dicobakan serum yang untuk rambut itu. Nah, di situ waktu itu saya nyobakan itu karena sebelumnya gini. Sebelum saya datang itu kebetulan adik ipar yang ada di Bali kebetulan pas di sini. Jadi saya ajak sekalian. Waktu itu dikenalkan sama Bu Wiwit. Terus saya nyoba waktu di
tempat itu saya nyoba serumnya itu untuk rambut itu. Saya tertarik gitu. Terus akhirnya saya beli, saya pakai 1 botol itu habisnya lama. Tapi saya lihat-lihat ini kok kayaknya enggak ada yang apa ya, yang tumbuh gitu loh. Terus saya mikir ini beneran enggak ya, dan gitu ya. Akhirnya udah next, itu saya udah enggak mikir lagi. Terus lain waktu saya pikir beli omega 3. Karena Bu Yud bilang omega 3-nya bagus, Pak, gitu loh. Akhirnya saya minum omega 3 itu, waktu pertama kali minum saya rutin itu, leher yang biasanya kaku-kaku kenceng itu jadi lemes gitu loh. Jadi enak gitu loh. Berat apa gitu lumayan enak dan kita apa namanya? nggak cepat pusing gitu. Dari situ saya seneng omega 3 itu, sampai sekarang saya masih konsumsi, tapi saya konsumsinya bolong-bolong. Kalau istri saya itu malah rutin sampai sekarang. Bahkan vitamin C-nya dia, vitamin C itu istri saya yang habisin. Tuh, probiotiknya juga gitu ya. Tapi kalau pasta gigi kita ada 3 orang, masing-masing satu-satu untuk pasta giginya itu. Jadi kita cocok dengan itu. Nah, akhir kata di tahun kemarin itu kan saya agak tertarik dengan sampo-nya. Waktu itu saya mikir sampo, oke, saya beli sampo untuk anak saya dan istri saya. Sampo yang herbal itu dulu pertama. Setelah dipakai anak saya, apa namanya, ketombenya itu masih. Akhirnya saya belikan yang scalp care. Yang scalp care itu dipakai juga masih belum. Akhirnya anak saya nggak mau pakai lagi. Istri saya sama saya pakai yang herbal, sampo herbalnya itu. Tapi istri saya pakai herbal itu rontok, rambutnya rontok sekali. Akhirnya dia pakai yang scalp care, malah enggak, rontoknya sedikit sekali gitu loh. Jadi yang scalp care sekarang dipakai istri saya, yang herbal tetap saya pakai karena selama saya pakai herbal itu sudah tumbuh rambut-rambut kecil malahan gitu loh. Jadi ini saat ini mungkin saya akan coba lagi untuk yang serumnya dulu yang sudah saya pakai tapi belum berhasil. Mungkin setelah pakai sampo herbal ini karena tumbuh itu akan saya kombinasi dengan itu. Ya, terakhir kemarin saya beli hair essence oil itu saya kasihkan ke anak saya. Jadi rambut anak saya itu sekarang sudah agak apa namanya ya, tidak kering dan tidak bercabang gitu. Dulunya kan kering, kalau kita ganti bolak-balik itu ganti sampo, akhirnya pecah, kayak pecah gitu. Dikasih esen ini dia lebih bagus gitu loh, warnanya jadi agak mulai timbul. Jadi saya udah wah ini cocok dipakai anak saya. Bahkan istri saya pakai pun juga biasanya rambutnya itu pagi keramas, siang itu udah kayak orang ini orang bilang jedindil gitu loh, jadi basah lagi gitu. Nah sekarang malah enggak gitu loh. Saya bilang, wah berarti ini cocok, saya bilang gitu. Dari situ saya mulai sedikit-sedikit berubah untuk membelikan sesuatu yang anak dan istri saya mau pakai gitu. Nah dulunya kan istri saya itu enggak mau, atau udah kamu aja yang jalan gitu. Sekarang pelan-pelan saya ajukan istri saya untuk kadang-kadang ikutin seminarnya atau waktu ada Zoom gitu kadang tak suruh ikut gitu. Kalau dia pas nggak sibuk, nggak ada kegiatan gereja, dia yang ikut gitu loh. Nanti dari situ saya ingin bahwa oh iya ya, ini produk ini ternyata bermanfaat juga buat saya. Dan saya sendiri pakai itu akhirnya seneng kalau istri sama anak itu cocok, ya udah kita belikan aja terus gitu loh. Kan uang itu juga untuk kebaikan kita bersama, saya bilang gitu. Sampai sekarang akhirnya ya puji Tuhan masih pakai semuanya dan tidak ada kendala, tidak ada masalah dengan produknya itu. Nah, kira-kira itu aja sih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy untuk testimoninya. Ya, Ya, memang sama-sama Pak. Ya, memang
produk-produk kita tuh memang perlu dicoba ya, satu persatu. Lama-lama kita akan menguasai setiap produk yang ditawarkan di toko kita. Ini adalah bisnis kita adalah
kondisi, karena dari kondisi setelah pasca COVID juga tidak langsung seger buger ya, dengan hemohim tuh dengan rutin, stamina juga lebih cepat pulih pada penderita COVID ini. Kemudian mungkin kalau untuk motivasi ya dari Bu Ria, Pak Boas juga ini kan jadi sumber inspirasi juga ya. Bisnis ini dilakukan oleh suami istri. Jadi saya juga dulu sih lebih ke sendiri ya. Jadi kalau untuk bisnis ya udahlah suaminya aja yang kerja. Tapi mulai sekarang diperkenalkan ke istri juga ya cara rekrut, cara daftar gitu ya. Dan hasilnya juga sekarang istri saya udah mulai bisa rekrut gitu ya. Bahkan downline-nya udah ada yang mulai pairing gitu ya. Jadi alhamdulillah banget dari istri juga istilahnya tuh nambah gitu ya. Jadi kalau kita kerja dengan tim, insya Allah sih akan lebih bagus hasilnya. Terus di Atomi ini enaknya tuh kita dibayar untuk cakep ya Bu ya. Jadi kita kan pakai skincare gitu ya, nggak mungkin kita nawarin skincare terus kulit kita kusam. Terus kita dibayar juga dari Atomi untuk sehat juga ya. Nggak mungkin kita istilahnya tuh nawarin suplemen kesehatan, tapi kondisi badan kita misalnya gampang capek, gampang ngedrop, dan lain sebagainya. Terus kita juga meskipun usia nambah terus, tapi tetaplah ya tiap tahun kita dihantui reuni gitu ya. Kalau reuni pasti nggak mau kelihatan lebih tua dan lain sebagainya. Kita tetap pengen kelihatan lebih sehat, lebih segar. Terus salah satu impian saya juga tentu saja diimpikan juga oleh teman-teman yang lainnya bahwa kita punya passive income ke depannya ya. Jadi istilahnya dari segi profesi pun kan memang kita mengabdi terus-terusan ya sebagai seorang dokter. Kita ketemu orang tuh biasanya berita buruk terus ya. Jadi kabar buruk setiap hari ketemu orang, nerimanya keluhan dan lain sebagainya. Ada yang sakit inilah itulah gitu ya. Setiap hari kita pasti ketemu berita yang negatif istilahnya tuh. Dengan di Atomi ini menjadi lebih balance hidup saya gitu. Jadi kita bisa ketemu orang, terus kemudian bisa merasakan produk, kemudian happy, kemudian ada yang dapat bonus, kita juga ikut senang gitu. Jadi tidak semuanya melulu kita dapat berita buruk ya. Lain dengan kalau kita pas praktek gitu ya. Dan kedepannya ya profesi ini kan juga memang terus-terusan, tapi tidak karena kita juga tujuannya dapat passive income ya tidak terlalu terforsir stamina kita untuk praktek mungkin ya Bu ya. Nah kalau misalnya rekan-rekan ada dokter yang belum fokus di bisnis, mungkin mungkin belum mencapai istilahnya tuh goalnya belum terinstall ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tujuannya lebih jangka panjang, mungkin akan segera aktif di Atomi mungkin. Mungkin begitu Bu Ria. Ya, keren dokter. Thank you ya dok. Berarti gini ya dok, kesimpulannya, kalau masih profesi dokter itu kan aktif income-nya ya dok ya, Atomi jadi passive income-nya. Tapi nanti kalau udah tambah tua pensiun, dari Atomi kita dapat income-nya sehingga profesi dokternya bisa untuk pelayanannya nolongin orang aja dok ya, nggak usah punya beban lagi ya, berapa pasien per hari ya, siapapun bisa ditolong gitu ya dok, kerennya dari situ. Iya Bu. Sekarang kan juga eranya BPJS sih Bu, jadi kita dibayarnya sama BPJS, jadi ya say goodbye sama BPJS kalau kita di Atomi gitu. Emang Atomi ini keren banget ya, siapapun kita bisa memakai kendaraan sukses di Atomi ini untuk
menyalurkan hobi kita nantinya ya. Kalau dokter kan hobinya nolongin orang gitu. Jadi nanti nolonginnya orang tanpa beban gitu ya dok ya. Free, konsultasi free karena Atomi sudah membiayai kehidupan kita. Ya, thank you banget Dokter Asep. Senang dokter, saya kalau melihat Dokter Asep ini senang ya, karena Dokter Asep ini bisa melihat Atomi dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang saya suka. Dan tambah hari kalau aku melihat Dokter Asep, tambah, sorry ya dok, mau ngomong terus terang dok, tambah ganteng dok, tambah hari dok. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini saya ngomong to the point bukan merayu loh dok ya, karena aku ngelihat awal-awalnya dulu waktu Bu Lisen sering sharing foto-foto dengan sekarang beda banget. Ini pengalaman produknya luar biasa nih Dokter Asep. Hasil sinergi ampul ya dok ya? Iya Bu, sinergi ampul tuh lebih cepat ya. Jadi itu dalam hitungan hari udah bisa kelihatan, terutama yang ampul yang ungu ya Bu ya. Ya. Itu bagus banget. Ya, makanya kalau Dokter Asep reuni pasti paling hobi datang reuni deh. Pasti teman-teman yang lain hari tambah muda nih dok. Iya, dalam hati aja tapi Bu. Oh, yang nggak dalam hati saya nih berarti dok yang terlalu berani. Karena ada bapak di sebelah saya jadi aman. Ya, thank you dokter, thank you banget, story-nya sangat menginspirasi ya. Saya kembalikan ke Pak Sandi Sama-sama, Bu. ada teman-teman lain nih, pasti punya banyak pertanyaan ini. Karena kan nggak mudah ya seorang pria itu mau menjalankan bisnis network seperti Atomi begini gitu ya. Karena kalau dilihat dari segi uang awalnya lama banget nih, ini ngumpulin duit kecil gitu. Tapi kok ada ya pria-pria yang bisa menangkap sesuatu yang berbeda gitu di Atomi. Jadi mungkin ini saya lempar aja ke publik, para pria siapa yang ingin sharing bagaimana Atomi dilihat dari sudut pandang kacamata pria gitu ya, dari segi bisnisnya. Mungkin siapa yang... Satu lagi Bu, Ya. sebentar lagi kan ginseng muncul. Nah itu hanya bisa dirasakan oleh bapak-bapak mungkin ya, dan nanti itu omset bapak-bapak yakin deh. Ginseng keluar akan lebih gede lagi omsetnya bapak-bapak. Ini aku percaya pasti Dokter Asep udah ngerasain, makanya berani bilang begini. Ya Bu, nanti bapak-bapak omsetnya pasti naik dari ginseng. Jadi begitu ada langsung coba, nanti bisa merasakan khasiatnya. Kalau ibu-ibu gimana nih Pak Dokter Asep? Kalau ibu-ibu gimana nih khasiatnya nih untuk ibu-ibu? Boleh Bu, soalnya kan ini tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan, ibu-ibu juga boleh pakai. Dan ada yang seusia saya yang 40-an gitu ya, udah mulai merasakan frigid ya, jadi dingin, nggak ada rasa gitu ya Bu. Nah ini mungkin ginseng ini bisa dicoba juga oleh ibu-ibu. Setuju dok, keren dok ginseng. Saya dan Pak Buas sudah rutin konsumsi, jadi sudah membuktikannya dok. Teman-teman yang belum perlu mencoba. Siap. Nah, Pak Boleh Sandi. tanya lagi, ya. Pak Dokter Asep. Tadi kan Dokter Asep bilang ampul yang ungu itu maksudnya sinergi ampul atau absolut ampul yang dipakai ya? Yang sinergi Bu, yang sinergi ampul. Udah lengkap ya dok? Udah pakai berapa kali? Mukanya glowing banget soalnya. Itu satu set Bu. Boleh coba ya dari yang biru, terus yang gold, terus yang ungu ya. Tapi yang paling nendang sih memang yang ungu sama yang gold Bu. Tapi kalau mau satu set mungkin lebih bagus lagi ya, karena step awal itu untuk menghidrasi ya. Terus whitening yang vitamin C, terus yang gold untuk pengencangan, terus yang ungu. Tapi kalau untuk anti-aging, untuk pengencangan, itu yang gold sama yang ungu, yang resveratrol. Kasih dok. Enak. Kalau misalnya ya, dipakainya memang sinergi ampul itu kerasa ya, 1 bulan langsung kerasa sekali di kulit ya. Iya Bu, lebih langsung terlihat. Ya. Kalau misalnya udah pakai 1 seri gitu, kita harus perlu ngulangin 1 seri lagi, atau yang kayak tadi dokter Asep bilang mendingan yang kita perlu aja gitu kali ya. Dok, belum di-unmute dok. Ya, saya favorit itu yang ungu, jadi yang diulang yang ungu kemarin. Tapi tergantung kebutuhan masing-masing sih Bu. Kalau misalnya untuk pigmentasi tentu saja
vitamin C-nya mungkin yang perlu diulang. Ya dok, makasih ya. Ya, sama-sama Bu. Ada Ya, lagi? Pak I, mungkin saya sebelum lupa, saya juga penderita pegal-pegal, Pak I. Jadi saya konsumsinya vitamin B. Nah, itu vitamin B bagus buat pegal-pegal. Itu saya pernah nyeri pinggang karena apa ya, salah posisi gitu ya pas kerja, sering pas bungkuk, pas sorenya saya sakit pinggang itu ya. Terus saya konsumsi vitamin B 1 kapsul malam hari, paginya udah enak, udah nggak sakit pinggang lagi. Ya, mungkin itu aja, Bu. Iya dok, saya juga konsumsi vitamin B karena kata menurut dokter itu di bagian usus halus yang dipotong itu justru ada buat penyerapan vitamin B. Jadi saya semestinya setiap 5 tahun itu harus saya disuntik vitamin B 5 mili katanya. Nah, sekarang jadi saya konsumsi mulai ada atominya vitamin B, jadi saya konsumsi vitamin B tiap hari. Tiap hari karena justru di penyerapan yang untuk nyerap di usus halus itu hilang, dipotong menurut dokter Singapura. Jadi tidak ada, jadi saya akan sangat kekurangan vitamin B. Memang sangat membantu vitamin B kalau pegel-pegel, linu-linu, kaki mulai linu, saya sering linu kalau malam konsumsi vitamin B enakan, bisa tidur, bisa pulas. Terima kasih dok. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau testimoni yang bisa dibagikan? Ini mumpung ada ahlinya nih, Dokter Asep. Silakan. Oke, sambil menunggu ya. Kalau ada, tadi saya diminta untuk sharing juga kenapa saya tertarik di bisnis ini. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di bisnis ini, tentu masing-masing punya keunikan ya dalam berbisnis ataupun kecocokan dalam produk apa yang pertama kali membuat kita tertarik ya. Kalau saya suka karena bisnis ini untuk semua orang yang 18 tahun ke atas. Karena saat ini banyak lapangan kerja yang makin lama makin sempit ya. Yang sudah bekerja ada yang dikurangkan, lulusan SMA ataupun universitas tiap tahun berdesakan. Jadi potensi bisnis ini tuh memang besar sekali, tapi bukan potensi yang itu yang saya pertama kali tertarik, tapi karena saya ingin di masa krisis ekonomi ini, saat orang sulit mencari pekerjaan, Atomi menghadirkan produk yang terjangkau, bisnis yang sangat teruji, bahkan sudah jutaan orang di seluruh dunia, di negara-negara yang sudah ada Atomi, itu percaya pada bisnis Atomi. Saking bagusnya sampai dalam waktu singkat, Asosiasi Bisnis Direct Selling Korea menempatkan Mr. Park Han-gil sebagai yang terkemuka di sana. Bahkan di dunia pun dalam waktu yang relatif singkat, Atomi diakui secara sah di dunia bisnis WFDSA. Jadi kita di bisnis yang sangat-sangat teruji. Dan itu sebabnya saya tertarik karena ini bisa menolong banyak orang. Kita memberikan kail. Tidak bisa selamanya dalam masa pandemi dan krisis finansial ini banyak orang yang dirumahkan, lulusan baru juga sulit cari kerja. Kita tidak bisa selamanya memberikan ikan kepada sepupu kita, ipar kita, tetangga kita. Tapi di sini kita kesempatan untuk memberikan kail. Kail income yang produknya terjangkau, dengan strategi yang tentunya cerdik tapi tulus, kita bisa membantu mereka untuk memiliki kemandirian finansial. Jadi itu yang saya pertama kali tertarik dengan bisnis ini. Setelah itu baru
saya belajar lebih, semakin tertarik lagi dengan banyak aspek dari bisnis ini. Mungkin itu, Bu Ria dan teman-teman yang lain. Oke, ada yang lain mungkin? Pak David, saya mau nanya dong. Iya. Nah, mau nanyanya sama Pak Royke sebenarnya. Oke. Pak Royke alias Pak Gema. Pak Gema. Mumpung ada Pak Dokter juga. Jadi kalau tadi kan Pak Royke kan berhubungan dengan anak-anak special need ya, gitu ya. Nah, kebenaran kita punya teman juga yang punya tempat terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, suplemen apa aja di Atomy atau makanan apa aja yang bisa membantu anak-anak berkebutuhan khusus itu untuk supaya nggak terlalu tantrum, nggak terlalu sering menenangkan lah ya, untuk lebih menenangkan gitu. Makanan apa aja atau produk apa di Atomy yang bisa membantu penanganannya gitu. Nah, kebenaran kan juga kalau Pak Royke kan mungkin bisa kasih tahu info-info ke kita, karena saya yakin ya dari teman kita yang ada di sini pasti ada beberapa yang mungkin punya kenalan atau berhubungan dengan kasus-kasus tertentu. Nah, nanti mungkin Pak Royke bisa dari makanannya, ya entah kalau ada Pak Asep, Dokter Asep, atau teman-teman yang punya pengalaman bisa kasih tahu dari Atomy itu suplemennya apa. Thank you, Pak. Saya unmute-in, Pak. Udah, Pak. Oke, ya baik. Maaf Bu, sebentar ya. Ya, sorry. Pas lagi ada yang terapi soalnya. Ya udah Pak Royke, nggak apa-apa, terapiin dulu aja. Nggak apa-apa, udah ngomong sebentar. Oke, iya. Kalau yang biasa saya terapkan di sini, kalau untuk makanan sih, kalau bisa makanan-makanan yang bersifat manis-manis, gula, coklat, itu harus dihindari untuk anak-anak yang bermasalah dengan konsentrasi gitu. Kalau untuk suplemen yang dari Atomy yang sekarang saya lagi kenalkan, ya produk probiotik tadi itu. Halo? Oke, iya Pak. Putus ya? Oh enggak ya, maaf. Ya, jadi karena yang saya tahu selama ini permasalahan utama kalau berkaitan dengan otak, ya usus juga harus kita perhatikan. Terlebih khusus kan untuk saat-saat sekarang ini anak-anak kita itu kan banyak bermasalah dengan hal makanan. Jadi pasti problema yang terjadi kebanyakan anak-anak sekarang ya masalah utama itu di usus. Oke. Jadi ya kayak yang saya makanan-makanan yang lain saya belum terlalu ini sih yang dari Atomy ya, maksudnya kalau yang untuk anak-anak spesial atau anak-anak yang bermasalah dengan konsentrasi atau tantrum atau emosional itu bagusnya diperhatikan deh probiotik ususnya, pasti mereka butuh untuk konsumsi probiotik. Kan produk Atomy itu bagus ya untuk siapa aja sih, orang dewasa juga bagus, untuk anak-anak juga bagus, tinggal dosisnya aja mungkin berdasarkan umur, mungkin kalau butuhnya setengah atau ya kemungkinan kalau anak-anak masih lebih kecil kan lebih setengah, kalau lebih dewasa, remaja dewasa mungkin 1 ya. Saya lagi ini sih Bu, lagi banyak saranin ke orang tua karena sudah lama juga dari dulu kan taunya produk yang probiotik yang dari mana-mana gitu. Iya. Karena saya udah pakai Atomy ya saya saranin produk Atomy gitu, produk Atomy. Karena dan di sini kan di semua bagian rumah ini ada produk Atomy. Sudah dipajang. Pada terapi ke rumah ya pada lihat apa tuh gitu. Mau ke kamar mandi banyak sampo, sabun Atomy, mau ke dapur tempat cuci piring Atomy, mau cuci baju Atomy juga. Di sini banyak juga produk Atomy, produknya udah dipajang di situ. Jadi pada nanya-nanya ya udah sekalian ada ini Bu yang bagus probiotik gitu. Siapa aja baiknya probiotiknya diperhatikan. Mau siapa aja sih, dewasa juga
rata-rata kan makanan-makanan sekarang kan makanan cepat saji. Jadi bagusnya konsumsi probiotik untuk membantu supaya usus kita tetap sehat gitu loh, Bu. Oke. Terima kasih Pak Royke. Sama-sama Ibu. Makasih. Pak Roy mau tanya, Pak Roy. Iya, Bu. Pak, kalau untuk itu perlu ditambah ginkgo nggak, Pak? Untuk apa, Bu? Siapa? Pak Roy. Iya, Bu. Untuk kasus apa, Bu, dulu maksudnya? Halo, untuk kasus apa, Bu? Oh, untuk anak-anak yang tadi autis dan sebagainya itu. Tergantung